Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru. Selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semua, pada saat kita mengisi MySAPK PKN tahun 2021, salah satu data yang wajib kita update, kita mutakhirkan adalah riwayat keluarga, teman-teman. Nah, di sini pada bagian riwayat keluarga, di sini ada 3 bagian yang kita mutakhirkan. Yang pertama adalah data orang tua, kemudian yang kedua ini adalah data pasangan, kemudian yang berikutnya adalah anak, teman-teman. Setelah pada video sebelumnya kita berbagi informasi terkait tentang bagaimanakah cara mengisi riwayat keluarga data orang tua sudah meninggal lama dan data sudah nggak ditemukan, maka pada video ini untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar video sebelumnya saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimanakah cara mengisi data pasangan yang mana dulu ini adalah seorang ASN atau PNS akan tapi sekarang sudah pensiun, teman-teman. Itu kita isikan seperti apa. Kemudian dokumen yang diupload apa, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pertama-tama di sini kita masuk dulu ya ke mysapkbkn.go.id. Kemudian kita masukkan login dengan menggunakan NIP dan juga passwordnya. Kemudian kita berikutnya klik login. Kita lanjutkan ke lengkapi data mandiri. Nah, ini sudah 9 dari 12 ya. Artinya tinggal 3 lagi, teman-teman. Nah, kita klik lengkapi data mandiri. Kemudian kita klik di sini yaitu riwayat keluarga. Nah, kita klik di sini. Berikutnya untuk mengisi data pasangan kita, maka kita klik di sini, teman-teman, yaitu pasangan. Oke, nah di sini sudah ada nama pasangan kita ya, tinggal nanti kita update dan kita lengkapi saja dan upload bukti pendukung jika memang nanti diminta. Nah ini kita untuk mengedit ya atau memutakhirkan data dari pasangan kita, maka nanti kita klik di sini. Atau mungkin kalau misalkan ini teman-teman, misalkan saja baru saja menikah gitu ya. Baru saja beberapa bulan yang lalu ini sudah menikah dan di sini belum tertera di sini, teman-teman, belum masuk ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa klik tambah baru. Nah, di sini teman-teman klik tambah baru, kemudian di sini dimasukkan ini suami atau istri yang keberapa. Tentunya kalau PNS itu 1 ya, teman-teman. Nah, ini kemudian setelah itu status pernikahan ini diisi ya. Kemudian berikutnya isi nama dan seterusnya. Ini sesuai dengan pengisian data pada video-video sebelumnya ya. Kemudian kalau misalkan di sini sudah ada template seperti ini, maka kita tinggal melengkapi saja ya data yang ada di sini. Nah, di sini sudah ada, teman-teman, untuk datanya. Nah, di sini kita perlu mengupdate-nya. Kita klik di sini, titik 3 ini. Kita klik ubah data. Pada saat mengisi ini ada baiknya, teman-teman, kita ini sambil membuka ya, sambil membuka yaitu kartu keluarga ya kan, ini kartu keluarga dan juga akta nikah, teman-teman. Nah, itu. Nah, di sini yang kita isikan. Nah, di sini ini adalah suami sudah pensiun gitu ya. Nah, ini diisi yaitu suami yang ke-1. Kemudian status pernikahan saat ini bagaimana? Ini adalah menikah ya. Kemudian, nah di sini, teman-teman, yang membedakan kawan kita ini dulu suaminya ini seorang PNS, teman-teman. Nah, ini seorang PNS dulunya. Namun sekarang ini sudah pensiun gitu ya. Nah, kalau misalkan sekarang sudah pensiun, maka di sini kita pilihnya itu adalah yang non PNS atau yang bukan PNS. Dikarenakan kalau misalkan kita pilih yang PNS, ini nanti kita diminta untuk memasukkan NIP dan juga di sini kalau kita pilih yang PNS itu artinya suami atau istri kita itu saat ini masih PNS aktif ya. Kalau misalkan dulunya PNS tapi sekarang sudah pensiun, maka kita pilih yang bukan PNS. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau misalkan di sini status pekerjaan suami atau istri kita ini sudah pensiun, maka kita pilih yang bukan PNS karena sudah tidak menjadi PNS lagi ya.
Kemudian data-data berikutnya ini kita isikan sesuai dengan data yang ada pada dokumen kewarganegaraan. Mulai dari nama, kemudian tanggal lahir, gitu kan. Oke, ini untuk nama sudah. Berikutnya kita isikan tanggal lahir. Tanggal lahir, di sini untuk mengisi tanggal lahir kita nggak bisa ya pakai langsung di sini, tapi kita pilih menu kalender. Kita klik di sini. Pertama-tama kita isikan tahunnya dulu ya. Nah, ini tahun dulu 1940. Wah, ini malah belum ketemu. Bentar. Dikit lagi. Nah, ini teman-teman 1942. Kemudian kita pilih bulannya. Bulannya bulan November. Tanggalnya kita pilih yang ada di sini. Nah, ini. Oke, kita sesuaikan dengan data KK. Kemudian pilih jenis identitas. Identitas yang kita pakai apakah paspor, apakah KTP. Nah, ini kita pakai KTP. Kemudian nomor identitas. Ini kita isikan nomor identitas yaitu nomor KTP ya. Oke, di sini teman-teman kita sudah masukkan nomor identitas yaitu 16 digit KTP ya, nomor KTP. Berikutnya kita pilih teman-teman untuk jenis kelaminnya karena suami di sini kita pilih yang laki-laki ya. Kemudian agama, agamanya kita pilih. Kemudian statusnya teman-teman. Nah ini statusnya, ini adalah kita isi karena masih hidup. Ini kita isi hidup ya. Inilah yang membedakan teman-teman. Yang membedakan kalau misalkan sudah meninggal, nanti teman-teman riwayat update-nya ini adalah diisikan sudah meninggal seperti ini. Kalau misalkan masih hidup, kita pilih yang masih hidup ya. Itu adalah yang membedakan. Jadi meskipun misalkan ya, suami atau istri bapak ibu ini sudah meninggal misalkan, maka tetap diupdate teman-teman. Tetap diupdate di sini. Kemudian nanti dipilih yaitu statusnya ini kalau sudah meninggal ya meninggal, kalau masih hidup masih hidup. Nah ini teman-teman, karena nanti diupdate di data kepegawaian seperti itu ya. Berikutnya, di sini kita isikan nomor karsu atau nomor karisnya, teman-teman. Kebetulan untuk nomor karsunya ini enggak ada, maka di sini kita bisa kasih 0 ya. Kalau enggak diisi seperti itu nanti enggak akan bisa kesimpan. Berikutnya kita masukkan alamat, teman-teman. Berikutnya di sini kita isi nomor karsu atau karis kalau misalkan memang enggak ada karena dulu awalnya PNS ketika itu. Kemudian nomor HP kita masukkan, kemudian nomor telepon ini kita isi kalau misalkan ada, kalau enggak ada kita beri 0. Kemudian email ini kita kalau enggak ada kita isikan email yang ada ya, email sak-sae gitu kan. Yang penting formatnya ini format email ya, ada @gmail-nya seperti itu. Kemudian akta menikah, di sini kita masukkan data dari buku nikah dulu ya. Oke, kita isikan yaitu akta menikahnya ini kita bisa melihat pada buku nikah teman-teman. Kemudian tanggal menikah, ini kita isi, kita pilih dari sini. Kemudian kita cari tahunnya dulu. Ini adalah dulu 95 ya. Tahun 95, ini 95. Kemudian kita pilih bulannya. April, tanggal 30. Oke. Kemudian setelah selesai, ini kita klik lanjutkan. Oke, sekarang saatnya kita untuk upload data pendukung. Upload file dokumen akta nikah. Nah, ini kita klik di sini. Kita akan diarahkan ke galeri. Nah, ini kita arahkan pada akta nikah ini ya, buku nikah yang PDF. Kemudian ini nanti akan gagal, teman-teman. 1300 coba dulu ya, coba dulu. Kita klik. Nah, lebih dari 1 MB. Sekarang caranya kita kompres dulu, teman-teman. Kita bisa berkunjung ke sini. I love PDF, kemudian kita nanti kompres, dikecilkan. Ini kompres PDF. Berikutnya kita pilih file. Kemudian kita pilih akta nikah 1375 KB ini, kita klik open. Kemudian kita kompres. Terkompres.
Sudah terkompres, kita tunggu nanti akan otomatis terunduh pada bagian bawah ini. Nah, ini kalau misalkan sudah selesai, nanti kita upload ya. Oke, ini hampir selesai, kita tunggu. Oke, sudah teman-teman, sekarang kita kembali ke MySAPK. Kemudian kita upload ulang. Kita klik di sini. Kita masuk pada bagian download. Ini tadi masuknya di sini ya. Nah, ini akta nikah kompres, kemudian kita enter. Nah, ini sudah hijau ya, berhasil. Berikutnya kita lanjutkan. Oke, ini kita bisa cek-cek lagi, ya kan? Berikutnya kita tanda tangani di sini, kita klik kirim. Oke, update data pasangan, pengusulan perubahan riwayat sudah berhasil. Kita bisa lihat history. Nah, di sini ciri-ciri bahwa kita sudah berhasil update data mandiri untuk pasangan ini nanti di sini sudah ada, teman-teman. Mengusulkan perubahan riwayat daftar keluarga atau pasangan. Nah, berikutnya nanti kita melengkapi ya untuk data keluarga, yaitu orang tua, kemudian pasangan sudah kan tadi. Nah, di sini memang belum berubah, teman-teman. Ini masih dalam tahap pengusulan, belum diverifikasi oleh tim verifikator ya. Kemudian kita update untuk anak nanti. Oke, demikian semoga bermanfaat ya mengisi data pasangan yang belum meninggal, PNS sudah pensiun. Semoga bermanfaat.